Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roji Rahmatillah, NIM 2306051111096. Di sini saya akan menjelaskan laporan akhir praktikum rekayasa perangkat lunak. Oke, di sini ada daftar isi, mulai dari deskripsi software, pengumpulan data, analisis kebutuhan software, pemetaan arsitektur software, identifikasi dan desain output, lalu ada identifikasi dan desain input, terus ada desain berbasis aliran data, desain berbasis aliran proses, kamus data, desain database relasional, desain proses, desain antarmuka, dan konstruksi software. Oke, yang pertama ada deskripsi software. Di sini mendeskripsikan software yang sedang kita jalankan, kita rancang ke depannya. Jadi software yang akan kita buat namanya Smart Disaster Management System atau disingkat SDMS. Jadi sistem ini adalah sistem yang menggunakan IoT, AI, Big Data, dan GIS untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespon bencana secara cepat dan efisien. Lalu sistem ini mencakup peringatan dini, pemantauan real-time, koordinasi penyelamatan, serta pemulihan pasca bencana, sehingga dapat mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi langkah selanjutnya habis menjelaskan deskripsi softwarenya, deskripsi singkat, ada pengumpulan data-datanya. Nah, di sini ada tabel, yang mana tabelnya menunjukkan ada pewawancara yang diwawancarai, ada lokasi sama topik wawancara, sama kontrol. Nah, ini contohnya pada tanggal 12 bulan 2 2025, tepatnya jam 10, pewawancaranya tim analisis yang diwawancarai Dr. Andi Saputra, ahli manajemen bencana, dan lokasinya atau tempat wawancaranya di Zoom meeting. Jadi wawancara via meeting, topiknya peran teknologi dalam manajemen bencana dan fitur penting, dan seterusnya. Seperti lagi ini ada pewawancaranya tim data analis yang diwawancarai Agus Ramadan, Kepala Dinas Sosial, lokasinya ada di kantor Dinas Sosial, topiknya peran pemerintah dalam distribusi bantuan saat bencana dan sistem pendukungnya. Jadi tabel ini yang di pengumpulan data hasil wawancara. Jadi tim rekayasa perangkat lunak kan membuat rekayasa atau membuat rancangan awal dari sebuah sistem atau aplikasi. Nah, langkah pertamanya yaitu mengumpulkan data dari wawancara. Jadi tim anggaplah saya yang punya aplikasi ya, pemilik gagasan utama. Jadi tim saya ada tim analisis, ada tim pengembang, ada tim UX, ada tim data analis, tim keamanan, itu mewawancarai orang-orang yang memiliki data untuk sistem kami ke depannya, dan topiknya sudah disiapkan seperti itu. Jadi ini tabelnya menjelaskan tim kami yang mewawancarai, terus yang diwawancarai, lokasi wawancara, sama topiknya. Nah, lanjut. Yang ini tabelnya hampir sama seperti yang tadi, cuman di sini ada objek wawancara ahli manajemen bencana, petugas BPDB, relawan SAR, korban bencana, pakar teknologi IoT, developer aplikasi, pemerintah, wartawan bencana, mulai jam 9 sampai jam 5. Lalu lanjut ada observasi alur kerja. Di sini tabelnya sama, tim kita mewawancarai mengobservasi kegiatan yang dilakukan. Jadi misal ini tim pengembang, yang diobservasi itu si petugas BPDB, lokasinya ada di kantor, kegiatan yang diamati koordinasi darurat saat bencana. Jadi
kayak mengumpulkan data, masih tentang pengumpulan data ya tahap awal. Tim saya, tim pengembangnya ke petugas informasi BPDB, lalu melihat seperti apa koordinasi darurat saat bencana, jadi supaya nanti bisa diimplementasikan dalam aplikasinya. Lanjut, ada lagi observasi waktu pekerjaan, terus ada observasi kendala, ada analisis dokumen, daftar formulir atau laporan sistem lama, lalu ada identifikasi masalah, keterlambatan penyebaran informasi bencana sumber, ada kurangnya akurasi data korban dan kerusakan sumber, di mengidentifikasi data masalah. Lanjut, analisis kebutuhan software. Setelah data-datanya sudah dianalisis, mewawancarai segala macam, lanjut analisis kebutuhan untuk software ke depannya. Nama softwarenya kan Smart Disaster Management System. Maka di sini ada sistem pemantauan bencana. Jadi softwarenya nanti butuh fungsi untuk menganalisis data cuaca dan potensi bencana secara real time menggunakan AI, kecerdasan buatan, dan diintegrasi dengan perangkat IoT. Jadi sistem ini akan terhubung dengan BMKG, BPDB, dan BPNB. Lalu ada sistem manajemen data korban, ada aplikasi manajemen evakuasi, dan seterusnya. Jadi di bagian ini itu laporannya menjelaskan menganalisis dulu, masih menganalisis software, kebutuhan untuk softwarenya ke depan, fungsi-fungsinya. Lalu ada pemetaan arsitektur software, ada klasifikasi kebutuhan software, kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan ini dicatat semua. Seperti contoh di sini, sistem pemantauan bencana fungsinya mengumpulkan dan menganalisis bencana secara real time dari IoT dan AI, ini fungsional. Yang non fungsional, misal keamanan data, semua sistem harus memiliki enkripsi dan otorisasi untuk mencegah kebocoran data. Lanjut, ada kebutuhan produk dan kebutuhan proyek. Kebutuhan produk fokus pada fitur dan fungsionalitas sistem. Jadi yang kebutuhan produk ini fokusnya untuk fitur-fitur sistemnya. Seperti contoh, sistem pemantauan bencana harus bisa mengintegrasikan data yang ada di IoT dan AI dalam pemantauan bencana. Lalu ada kebutuhan proyek, ini fokusnya lebih ke pengembangan dan implementasi sistem. Contohnya, waktu implementasi sistem harus siap digunakan dalam waktu 12 bulan sejak proyek dimulai. Lanjut, di sini ada tabel keterkaitan antara kebutuhan dan prioritas. Jadi dari data-data ini tadi, daftar kebutuhan softwarenya sama klasifikasi kebutuhan software itu ditabelkan dan diurutkan mana yang lebih prioritasnya lebih tinggi maksudnya. Semua penting dan harus diprioritaskan, cuman diklasifikasi lagi mana yang lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Seperti ini yang sangat tinggi, sistem pemantauan bencana. Manajemen data korban ini sangat tinggi. Yang sedang misalnya antarmuka yang ramah pengguna. Nah, ini nggak terlalu diprioritaskan, cuman juga prioritas. Seperti itu. Lalu ada identifikasi dan desain output. Di tabel ini ada nama laporan, alamat untuk menampilkan laporan, bentuk laporan, yang membuat laporan, yang menerima laporan, periode laporan, deskripsi laporan, data informasi yang ditampilkan. Jadi misal ada laporan prediksi bencana, terus alat yang digunakan dashboard aplikasi mobile, bentuk laporannya grafik, dan notifikasi yang membuat sistem AI engine-nya, yang menerima BNPB pemerintah daerah. Jadi ini masih identifikasi desain output dari aplikasinya nanti. Oke, lanjut. Ini lebih ke teksnya ya, yang sudah ditaruh di tabel tadi. Lalu mengidentifikasi desain inputnya, kan tadi outputnya. Sekarang inputnya, misal ada input
laporan warga pasca bencana. Setelah bencana, korban bisa laporan gitu ke aplikasinya. Alat untuk mengentry datanya bisa dari langsung aplikasinya, mobile aplikasinya, atau lewat Google Form. Untuk inputnya ada teks, gambar, dan lokasi. Dan yang menyediakan data masyarakat atau relawan atau usernya lah. Dan yang mengentry pengguna, si user. Periode input saat terjadi bencana, deskripsi input laporan kondisi di lokasi bencana, dan data informasi yang di-entry, foto deskripsi kerusakan, dan lokasi bencananya. Oke, ini si desain inputnya. Lanjut ke desain berbasis aliran data. Ini mulai ngasih gambaran aliran datanya seperti apa. Ada manajemen respon bencana cerdas, ada pelaku, aktor, alur aktivitas, dan semua ini. Nah, itu semua digambarkan di sini. Agak buruk ya. Oke. Lanjut ada desain berbasis aliran proses. Habis aliran datanya, lanjut ke aliran prosesnya. Misal di sini nama proses ada prediksi dan deteksi bencana. Lalu deskripsi prosesnya, sistem menggunakan AI dan sensor IoT untuk memantau, lalu menganalisis dan memprediksi potensi bencana secara real time. Inputnya dari data cuaca, data seismik, suhu tanah, ketinggian air, citra satelit, dan BMKG atau NASA. Outputnya peringatan dini, tingkat risiko wilayah, hasil prediksi AI. Nah, alur prosesnya, data dikumpulkan, AI dan IoT-nya mengumpulkan data dari BMKG dan lain sebagainya, lalu diproses oleh AI. Kira-kira peringatannya harus di lokasi ini akan mendekati bencana atau enggak. Misal ya ada hasil prediksi, maka dikirim notifikasi ke aplikasi ke device yang menginstal aplikasinya. Arsitektur aplikasinya seperti ini, kurang lebih ada dashboard utama, terus nanti ada banyak fungsi, ada prediksi deteksi, ada peringatan dini, manajemen respon, manajemen bantuan, pelaporan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu ada konteks diagramnya juga. Ini nama aplikasi Smart Disaster Management Systemnya. Lalu ada data flow diagram. Gambarannya ini sih lebih dari yang gambar-gambar tadi, gambaran aliran proses data dan proses aplikasinya. Misal dari sensor IoT dan satelit ini memprediksi misal di suatu daerah A mengambil data dari input sensor IoT dan data yang ada di BMKG, misal di area A akan terjadi hujan deras dan dikelola oleh AI-nya segala macam, terus dikirim ke notifikasi ke masyarakat, terus ke sini ke sistem dan seterusnya. Ada data flow diagramnya yang level 2 dan level 3. Nah, lanjut ke kamus data. Kamus datanya ini lebih ke isi dari aplikasinya, backend-nya. Jadi kayak basis datanya dari aplikasi. Ada data cuaca, tipe datanya real time dari IoT atau BMKG atau NASA. Deskripsinya, datanya berisi data temperatur, curah hujan, kelembapan, dan arah angin untuk prediksi bencana, dan seterusnya. Ini gambarannya misal dalam bentuk basis data query SQL, kayak ada ID sensor, tipenya string, lebar datanya 10, jangkauan nilainya alfanumerik, dan lain sebagainya. Lalu di sini sama. Jadi ini masih masuk ke kamus data, seperti membuat gambaran backend dari aplikasinya. Setelah itu lanjut ke desain database relasional. Jadi mengidentifikasi tabel database-nya. Misal nama tabel ada bencana,
lalu ID bencana, tipe datanya integer, lebarnya 11, seperti itu. Membuat rancangan backend-nya. Terus lanjut, ini ada JDM, LDM, sama PDM. Ini cuman gambaran tabelnya dari backend aplikasinya tadi. Saya itu sudah merancang backend aplikasinya, merancang kamus datanya, nanti datanya seperti apa, di query-nya seperti apa, butuh apa aja, lanjut ke desain proses. Untuk aplikasi utama sama disaster management system. Sini ada dashboard utama, ini sudah disiapkan mulai awal ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Setelah itu dikasih gambaran seperti ini. Dan lanjut desain antarmukanya supaya nanti programmernya bisa punya gambaran saat develop aplikasinya. Ini misal kayak ini di antarmukanya aplikasinya di sini, disaster management system. Setelah itu ada tampilan login, ada dashboard utama. Terus setiap dashboard masuk fungsi, misal ini ke dashboard, ini ke deteksi bencana, ada fungsi-fungsinya sesuai. Kalau setelah itu, setelah membuat desain antarmuka, lanjut ke tahap terakhir, konstruksi software. Jadi mulai membuat aplikasinya, mulai dari backend-nya, data, basis datanya di database, apa aja yang dibutuhkan, terus primary key-nya kemana aja, seperti itu. Dan ini dikasih contoh pembuatannya, misal metode login, email sama password, terus user data select from pengguna sistem, di mana email sama dengan email. Jika user datanya tidak ditemukan, kembalikan nilainya error, email tidak terdaftar. Sepertilah. Ada query SQL dan selesai. Oke, jadi seperti itu. Dari kesimpulan, rekayasa perangkat lunak itu membuat rancangan dari sistem aplikasi. Sebelum eksekusi membuat aplikasi itu dirancang sebaik mungkin supaya nanti saat eksekusi itu lancar dan tersusun. Oke, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.